Pernahkah kalian merasa kalau di sekitar lingkungan kalian tempat itu terjadi sesuatu yang tidak kalian ketahui? Ada kalanya kalian menyaksikan aksi tersebut namun bingung, takut, atau kurang berani melaporkan hal tersebut. Mungkin alasannya kalian ini merasa bahwa, saya nggak punya nih cukup kuasa untuk ikut campur akan masalah ini. Ataupun kalian merasa bimbang antara yang dilakukan orang-orang sekitar kalian apakah benar sesuatu yang tidak baik atau malah sebaliknya. Jika salah melapor akan berdampak pada diri sendiri, namun jika tidak dilaporkan dan itu benar suatu tindak kejahatan akan berdampak pada banyak orang. Jadi, apa yang harus kalian lakukan? Mengoptimalisasi peran whistleblower dan justice collaborator sebagai strategi efektif mengungkap kasus korupsi. Apa sih whistleblower dan justice collaboration? Jadi, seorang whistleblower merupakan peran pengungkap fakta yang seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana tertentu kepada aparat yang berwenang. Tindak pidana yang dimaksud seperti korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana terorganisir dan yang lainnya. Dan untuk justice collaborator hampir sama dengan whistleblower, di mana orang yang menjadi peran justice ini adalah salah satu pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus tindak pidana tertentu. Tentunya untuk mendapatkan peran ini tidak sembarangan orang dan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan, di mana justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama berhak mendapatkan perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, dan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud seperti keringanan tuntutan hukum, pemberian remisi, dan hak narapidana lain, dan lain hal sebagainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Halo semua, kami dari kelompok 4 akan melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar mengenai whistleblower dan juga justice collaborator. Tapi sebelum itu, Mas. Bentar. Apa? Mas. Bentar, saya mau wawancara bentar, Mas. Oh, iya. Namanya siapa, Mas? Aku Nido, kenapa? Kamu? Saya Rapid. Kalau Oh, iya, kamu bener. siapa? Saya Win, Kak. Oh iya. Ya, bentar ya, Mas ya. Mas berdua pernah dengar nggak tentang whistleblower dan juga justice collaborator? Apa itu? Iya, belum pernah dengar tuh. Belum pernah dengar? Atau mungkin mas-mas ini pernah dengar nggak? Atau pernah ngelakuin nih? Misalnya mas lihat teman mas nih ngelakuin kesalahan terus lapor ke dosen, pernah nggak? Pernah sih. Kalau saya nggak pernah sih. Berarti kamu pernah, Mas. Nah, itu kamu termasuk salah satu dari whistleblower, Mas. Kalau misalnya justice collaborator, itu Mas pernah tahu nggak kalau misalnya ada maling yang terus satunya buron, yang satunya tuh ngebocorin temannya itu ke polisi. Tapi nanti yang temannya itu bakal dikurangi masa tahanannya. Bisa gitu. Bisa, Mas, itu termasuk salah satu dari justice collaborator. Jadi dia bakal ngebantuin pihak kepolisian untuk mengungkap kasus kejahatan dan dia akan diberikan pengurangan masa tahanan gitu. Jadi sekarang Mas sudah tahu nih. Ya udah Mas, klik lagi Mas, klik. Oke. Oke, ternyata masih banyak ya dari beberapa masyarakat itu masih belum mengetahui apa itu whistleblower dan justice collaborator. Jadi singkatnya, kedua peran ini adalah merupakan peran saksi pelapor yang akan melaporkan beberapa tindak kejahatan seperti kasus korupsi misalnya kepada pihak berwenang. Nah, dari masalah-masalah yang kita temukan ini, yang pertama, gimana sih cara mengetahui whistleblower sama justice collaborator ini adalah pelapor yang jujur. Bisa saja kan mereka merupakan tersangka. Nah, kita bisa melakukan penyelidikan independen menggunakan lembaga atau tim penyelidik independen seperti lembaga penegak hukum, audit internal untuk mengevaluasi klaim whistleblower dan informasi yang diberikan oleh justice collaborator. Dan kita juga bisa melakukan pemeriksaan dokumen dan bukti dengan teliti yang memastikan kebenaran klaim mereka. Ini termasuk pemeriksaan dokumen atau catatan atau informasi yang relevan. Nah, terus masalah lainnya ada juga nih yang bertanya, takut akan balasan dan keraguan terhadap sistem hukum bisa membuat orang itu enggan melaporkan korupsi. Mereka ini merasa takut dan tidak percaya dengan sistem penegak hukum. Gimana cara kita meningkatkan keberanian mereka? Jadi kita bisa melakukan, yang pertama kita bisa melakukan perlindungan hukum dengan menjamin
dengan menjamin perlindungan hukum bagi yang melaporkan tindak korupsi, termasuk melindungi identitas mereka yang paling utama untuk mencegah pembalasan, terus melakukan kebijakan perlindungan. Terus selain itu kita bisa memberikan edukasi tentang prosedur yang tepat untuk melakukannya, dan akan lebih menarik jika memberikan insentif atau penghargaan kepada orang yang melaporkan tindak korupsi yang berhasil mengungkap kasus tersebut, seperti transparansi dan akuntabilitas serta dukungan dari masyarakat. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih.